Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya hormati Al-Mukarram Kiai Haji Miftahul Akhyar, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia beserta jajarannya, Ketua BPKH, Ketua Basnas, Ketua BBI, para penggerak ekonomi umat, dan hadirin sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat bertemu dalam acara penutupan Kongres Ekonomi Umat Kedua Majelis Ulama Indonesia tahun 2021. Tema kongres kali ini, arus baru penguatan ekonomi Indonesia, memang sangat penting untuk dibahas agar kita bisa menentukan langkah-langkah strategis di bidang ekonomi yang harus kita lakukan di masa yang akan datang. Hadirin yang berbahagia, Bapak Presiden telah menetapkan tujuan kita, yaitu menjadikan Indonesia negara maju. Maka ketika kita berbicara tentang arus baru ekonomi Indonesia, arus itu harus mengalir hingga tiba di tujuan tersebut. Dalam arus baru ekonomi, kita harus menekankan tentang beberapa unsur, yaitu penguatan ekonomi dan keuangan syariah sebagai bagian integral dari ekonomi nasional, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, serta pembangunan ekonomi yang harmonis dengan lingkungan. Kebijakan di bidang ekonomi saat ini dibentuk oleh beberapa kekuatan kunci, yaitu globalisasi, digitalisasi, demografi, dan degradasi lingkungan hidup. Saya harap rekomendasi kebijakan ekonomi hasil Kongres Ekonomi Umat Kedua telah memperhatikan faktor-faktor tersebut. Hadirin sekalian, dalam banyak kesempatan baik Presiden maupun saya sendiri telah menyatakan betapa besar potensi yang negara kita miliki di bidang ekonomi dan keuangan syariah. Sekarang kita harus bekerja keras untuk merealisasikan potensi tersebut agar ekonomi dan keuangan syariah dapat menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam beberapa tahun belakangan kita telah melihat berbagai kemajuan di 4 bidang pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, yaitu industri produk halal, industri keuangan syariah, pengembangan dana sosial syariah, dan perluasan usaha syariah. Perluasan usaha syariah perlu ditopang oleh program penyemaian pelaku usaha melalui pusat-pusat inkubasi bisnis di berbagai daerah. Ketersediaan infrastruktur ekonomi dan keuangan syariah seperti perbankan, asuransi, pasar modal, dan lain sebagainya ibarat sebuah bis, sedangkan penumpangnya adalah para pelaku usaha. Oleh karena itu, bis tidak akan bermanfaat secara optimal bila tidak memiliki penumpang. Dengan demikian, maka salah satu yang harus dilakukan oleh MUI adalah mendirikan dan mengembangkan pusat-pusat inkubasi bisnis di berbagai daerah. Jangan membangun usahanya, tapi mengembangkan para pengusahanya. Hadirin sekalian, adapun untuk mewujudkan cita-cita menjadi pusat halal dunia tahun 2024, kita masih membutuhkan lebih banyak terobosan dan inovasi. Mudah-mudahan dari Kongres Ekonomi Umat Kedua ini banyak dilahirkan gagasan segar untuk memajukan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Seperti halnya ekonomi konvensional, ekonomi syariah yang ingin kita bangun adalah ekonomi yang inklusif. Kita ingin melihat pertumbuhan ekonomi yang dapat mengurangi ketimpangan, baik dari sisi pendapatan, gender maupun wilayah. Kita ingin maju bersama, sejahtera bersama, tidak ada yang tertinggal, apalagi dalam kondisi kemiskinan yang ekstrim.
Untuk itu sistem keuangan juga harus inklusif. UMKM harus mendapatkan akses dan kesempatan yang baik. Apalagi pasca pandemi COVID-19, UMKM menunjukkan ketahanannya dan menjadi tulang punggung perekonomian di tengah pandemi. Selain inklusif, ekonomi yang ingin kita bangun ke depan adalah ekonomi yang ramah lingkungan, mengingat tantangan terbesar abad ke-21 adalah perubahan iklim. Perubahan iklim dapat membawa dampak buruk pada banyak sektor perekonomian. Dampak buruk tersebut akan lebih parah ketika perubahan iklim memicu terjadinya bencana alam yang kemudian dapat menimbulkan penyakit, migrasi penduduk, dan efek domino lainnya. Hadirin yang saya hormati, sebagai bagian dari keluarga besar MUI, saya mengapresiasi jihad ekonomi yang dilakukan MUI, salah satunya melalui penyelenggaraan Kongres Ekonomi Umat kedua ini, sebagai tindak lanjut dari Kongres Ekonomi Umat pertama yang akan membawa banyak kemanfaatan bagi pengembangan ekonomi umat, ekonomi dan keuangan syariah, dan ekonomi Indonesia secara luas. Akhirnya, dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, acara Kongres Ekonomi Umat kedua Majelis Ulama Indonesia tahun 2021 secara resmi saya nyatakan ditutup. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan inayahnya dan meridai segala ikhtiar yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.